Halo kelas, selamat berjumpa kembali di kuliah daring untuk mata kuliah sistem operasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang manajemen proses. Oke, kelas, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang struktur sistem operasi yang di dalamnya terdapat komponen sistem operasi yang saya sebutkan. Saya mereview kembali tentang komponen sistem operasi yang sudah sampaikan di minggu lalu, yaitu bahwa ada manajemen proses. Kemudian ada komponen sistem operasi ini, dalam komponen sistem operasi ada manajemen memori, ada manajemen input-output, ada manajemen sistem berkas atau file. Kemudian ada manajemen penyimpanan sekunder atau yang disebut di minggu lalu adalah penyimpanan atau memori dukung. Kemudian ada manajemen sistem proteksi, kemudian ada jaringan dan CIS atau Command Interpreter System. Nah, yang mau kita bahas kali ini di pertemuan hari ini adalah komponen sistem operasi yang pertama, yaitu manajemen proses. Oke, manajemen proses dalam sistem operasi. Nah, dalam manajemen proses, kita mengenal istilah proses. Ya. Apa yang dimaksud dengan proses dalam manajemen proses ini? Proses di sini adalah program yang sedang dijalankan. Saya ulangi, program yang sedang dijalankan, atau disebut juga bahwa proses ini merupakan sebuah program yang sedang dieksekusi. Nah, program yang dieksekusi di sini maksudnya itu mencakup program counter, ada registernya, kemudian ada variabel-variabel di dalamnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ambil contoh kecil. Apa yang disebut proses itu seperti yang disebutkan di sini adalah program yang sedang dijalankan. Misalnya contoh yang paling sederhana yaitu ketika kita membuka aplikasi pengolah kata misalnya. Nah, ketika aplikasi pengolah kata itu kita buka, maka sistem operasi itu membangun sebuah proses untuk meloading aplikasi pengolah kata tadi sehingga user bisa melihat interface antarmuka pengolah katanya itu, sehingga user bisa mulai melaksanakan aktivitasnya dalam mengetik dan mengolah apa saja yang ada di fitur-fitur aplikasi tersebut. Kaitannya dengan manajemen proses di atas, kita membahas dulu apa saja konsep proses. Ya. Nah, konsep proses dalam hal manajemen proses ini ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan multiprogramming, yang kedua ada yang disebut dengan pseudo parallelism. Ya. Multiprogramming di sini disebut bahwa melakukan proses satu persatu secara bergantian, atau dengan kata lain bahwa proses itu dilakukan satu persatu, sekuensial ya, secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat ya. Sehingga kita melihat ada beberapa proses kalau kita menjalankannya sekaligus itu seolah-olah berjalan bersamaan. Sebenarnya dalam konsep proses itu dilakukan bergantian atau sekuensial, di mana setiap proses itu memiliki satu virtual CPU. Contohnya misalnya kita sedang membuka aplikasi pengolah kata tadi tersebut. Lalu di saat yang bersamaan kita juga membuka browser. Nah, ada dua proses yang kemudian diperintahkan oleh sistem operasi agar dieksekusi oleh prosesor. Nah, pertanyaannya apakah dua proses tadi, membuka aplikasi pengolah kata dan browser tadi itu bisa dijalankan secara bersamaan tanpa harus menunggu ada aplikasi yang satu itu terbuka dulu baru membuka aplikasi lain? Jawabannya bisa. Dan terbukti ketika kita membuka aplikasi pengolah kata di saat bersamaan kita juga membuka aplikasi browser misalnya, maka dua aplikasi tersebut bisa dibuka walaupun dalam kasat mata itu terlihat seperti dibuka bersamaan, tetapi dalam artian konsep proses tadi disebut bahwa dua proses tadi itu dilakukan atau dikerjakan secara bergiliran. Hanya oleh karena waktu dan temponya yang sangat cepat, maka seolah-olah dia dilakukan bersamaan.
Bahwa pseudoparallelism ini mengartikan bahwa dia mampu melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan. Itu yang disebutkan seperti yang di awal tadi, bahwa satu dua proses itu bisa dibuka atau dijalankan hampir bersamaan tanpa harus membuka satu dulu, setelah terbuka atau setelah tampil baru dibuka lagi yang lain, tetapi bisa dilakukan hampir bersama. Nah, kemampuan membuka aplikasi secara bersamaan tersebut itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh konsep proses, yaitu pseudoparallelism. Baik, dalam konsep proses kita mengenal beberapa status proses. Ada yang disebut dengan di sini ada proses baru, new. Ada yang disebut dengan proses ready, siap. Ada yang disebut dengan status proses wait, tunggu. Ada yang disebut dengan status proses jalan, run. Dan ada yang disebut dengan status proses selesai. Nah, masing-masing status proses inilah yang kemudian yang harus kita pahami agar ketika memanfaat atau menggunakan sebuah perangkat komputer, kita paham bahwa apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan jika perangkat tertentu menghadapkan berbagai kondisi kepada kita sebagai pemakai di saat-saat tertentu. Jadi misalnya seperti ini, misalnya saya contohkan. Kalau misalnya kita membuka sebuah aplikasi, lalu aplikasi tersebut belum kebuka, kita membuka lagi aplikasi lain. Nah, di saat-saat tertentu akan mungkin terjadi sebuah deadlock di mana aplikasi yang kita buka pertama dan kedua itu sama-sama tidak tampil dalam waktu yang mungkin relatif lama mungkin. Nah, biasanya kalau user dengan melihat satu seperti itu, maka tidak ada jalan lain adalah dia akan terus mengklik terus aplikasi yang sama tadi, sehingga bukan malah membuat aplikasinya dibuka lebih cepat, tetapi malah justru akan lebih lama. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami status proses sehingga kita bisa mengatur perlakuan kita terhadap perangkat yang kita gunakan, menyesuaikan dengan keadaan proses yang sedang berlangsung supaya aktivitas yang kita lakukan terhadap perangkat yang kita miliki tadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama kita sebutkan di sini adalah proses new atau baru. Apa yang disebut dengan status proses new? Nah, status new di sini adalah status di mana proses itu sedang dibuat. Nah, bagaimana maksudnya dibuat? Nah, proses yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya itu merupakan sebuah aktivitas bahwa program yang sedang dijalankan. Nah, yang sedang dijalankan ini atau program yang sedang dieksekusi ini itu masih ada beberapa status. Yang pertama sebagai sini adalah baru. Baru di sini adalah proses sedang dibuat oleh sistem operasi. Nah, sedang dibuat di sini seperti apa? Saya contohkan misalnya ketika kita ingin membuka browser, maka sistem operasi menciptakan sebuah proses. Proses apa itu? Proses untuk membuka browser tadi. Nah, di dalam proses yang dibentuknya si sistem operasi tadi, di dalamnya itu terdapat sumber daya agar browser tadi bisa kebuka. Sumber daya seperti apa? Sumber daya alokasi waktunya. Waktu bukanya, alokasi bandwidth-nya yang digunakan. Kemudian alokasi space yang akan digunakan oleh si browser tadi sehingga dia bisa dibuka di dalam perangkat komputer yang kita gunakan. Nah, kemudian ada status proses running, di mana di sini disebut adalah proses yang sedang dieksekusi. Nah, proses running ini proses di mana proses yang sudah diciptakan tadi oleh sistem operasi dikirim ke dalam prosesor yang selanjutnya untuk diperintahkan sistem operasi agar proses tersebut dikerjakan atau dieksekusi oleh si prosesor. Contohnya yang disebutkan di awal tadi, ketika kita membuka browser, ya, maka sistem operasi membangun dulu sumber dayanya, menyusun dulu sumber dayanya sehingga dia bisa membentuk sebuah proses untuk membuka browser. Setelah tersusun semua sumber daya, maka proses tersebut dilempar ke prosesor.
Sehingga prosesor mengeksekusi sumber daya yang dibentuk oleh sistem operasi tadi untuk membuka browsernya. Nah, ketika sudah diambil oleh sistem prosesor, ketika dieksekusi, nah itulah yang disebut dengan proses running. Nah, kemudian ada yang disebut dengan waiting, ya, status proses waiting, di mana proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi. Nah, status proses ini sering terjadi di beberapa perangkat, dan bagi user yang tidak memahami status proses ini yang saya sebutkan tadi, ya, dia akan melakukan proses membuka file yang sama berulang-ulang sehingga bukan malah filenya yang kebuka lebih cepat, tetapi malah justru akan lebih lama. Kenapa? Karena ketika sebuah file kita buka dan dia belum kebuka secepat yang kita pikirkan, berarti sistem operasi sedang membuat atau menciptakan sebuah proses yang pada statusnya itu adalah status waiting atau menunggu. Misalnya contoh, kita akan menghapus sebuah file, katakanlah di sini adalah filenya itu file Microsoft Word. Nama filenya saya contohkan misalnya file tugas 1. Nah, file tugas 1 ini kita hapus oleh karena mungkin sudah tidak diperlukan, ya, atau tidak gunakan. Kita hapus. Tetapi pada saat kita hapus muncul perintah file tidak dapat dihapus. Nah, mungkin bagi sebagian user ini akan menjadi pertanyaan yang besar, bahkan mungkin bisa jadi si user tadi itu akan melakukannya berulang-ulang, menghapus kembali, tekan delete lagi, klik kanan delete, tekan delete, klik kanan delete, berulang-ulang diganti-ganti perintahnya yang tujuannya itu menghapus si file tadi. Tapi perintah yang muncul tetap bahwa file tidak dapat dihapus. Nah, sementara harusnya kita memahami kenapa file tersebut tidak dihapus berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh si sistem operasi. Nah, misalnya ternyata file tersebut sedang dibuka. Maka kalau file dalam kondisi dibuka, nama filenya diklik, kemudian klik kanan lalu di delete, tentu sistem operasi tidak akan memberikan akses untuk itu sebelum file tersebut ditutup. Maka proses penghapusan yang tidak dieksekusi tadi itu disebut dengan proses waiting. Menunggu event, di mana event yang ditunggunya itu adalah event untuk menutup filenya tadi, baru proses menghapusnya bisa dilanjutkan oleh si sistem operasi. Nah, yang berikutnya ada status yang disebut dengan status ready. Nah, status ready ini di mana proses itu menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Nah, ibaratkan ini adalah queue, ya, queue proses. Queue proses itu maksudnya antrian proses. Jadi kalau dalam status proses disebut ready, berarti dia sudah masuk dalam antrian untuk dibuka. Sudah masuk dalam antrian untuk dieksekusi, dijemput oleh si prosesor kemudian dieksekusi. Nah, seperti apa contoh-contoh misalnya seperti ini. Saya mencontohkan misalnya kita membuka aplikasi yang ringan satu, yaitu misalnya aplikasi pengolah kata lah, Microsoft Word. Lalu kita buka salah satu misalnya aplikasi yang sedikit lebih berat dari yang Microsoft Word tadi, ya, yang sumber dayanya lebih besar. Misalnya aplikasi CorelDRAW misalnya. Nah, dalam dua aplikasi tadi, yang kita buka pertama kali adalah CorelDRAW-nya. Yang kedua Microsoft Word-nya. Nah, teman-teman, saya mau nanya, kira-kira dari dua aplikasi tadi, aplikasi mana yang akan dibuka oleh sistem operasi lebih dulu? Apakah CorelDRAW yang dibuka pertama kali tadi, atau aplikasi pengolah katanya yang akan dibuka lebih dulu? Walaupun dia dalam prosesnya tadi dibuka setelah membuka atau mengklik ikonnya CorelDRAW. Oke, nah biasanya dalam perlakuannya sistem operasi, maka sistem operasi akan membuka proses yang sumber dayanya lebih kecil. Nah, katanya dengan ready tadi apa hubungannya? Nah, dengan ready tadi maksudnya bahwa ketika kita membuka dua aplikasi tadi, aplikasi pengolah kata dan aplikasi CorelDRAW tadi,
maka prosesnya, jika proses tersebut sudah lengkap sumber dayanya, maka proses membuka CorelDRAW dan aplikasi pengolah tadi itu langsung diantrikan di dalam memori utama. Nah, diantrikan di memori utama berdasarkan besarnya sumber daya yang dimiliki sebuah proses tadi. Nah, oleh karena pengolah kata meskipun dia dibuka setelah CorelDRAW, tetapi pada prakteknya malah lebih duluan dieksekusi oleh prosesor daripada si CorelDRAW tadi, malah pengolah katanya yang duluan, itu antrinya di antrian proses tadi, di antrian proses ready tadi, aplikasi pengolah kata, proses membuka pengolah kata itu diantrikan di awal, lebih awal daripada si CorelDRAW. Nah, sehingga CorelDRAW mau terbuka itu setelah gilirannya si Microsoft Word, di mana si CorelDRAW sedang menunggu jatah waktu dari prosesor agar si CorelDRAW tadi bisa dieksekusi dengan lengkap. Nah, berikutnya ada status proses terminate. Nah, status proses terminate ini di mana proses telah selesai dieksekusi. Jadi kalau proses sudah selesai dieksekusi, maka sistem operasi melakukan status proses itu terminate. Contoh, misalnya kita membuka browser tadi ya, maka sistem operasi langsung membangun atau menyiapkan, menyusun sumber daya agar browser tadi bisa dibuka. Proses untuk membuka browser tadi bisa dijalankan. Nah, setelah browser kita tutup, kita close, maka sistem operasi mendealokasikan seluruh sumber daya dari proses membuka browser tadi. Dalam artian, prosesnya, proses eksekusi proses itu sudah lepas dari si prosesor. Nah, inilah status-status proses yang kita temukan dalam manajemen proses. Nah, yang berikutnya adalah ada namanya penjadwalan atau scheduler. Nah, antrian penjadwalan di sini ada beberapa tipe. Yang pertama kita mengenal yang disebut dengan job queue. Kemudian ada ready queue, ada device queue. Nah, job queue di sini disebut adalah semua proses yang masuk pada sistem akan diletakkan dalam antrian job atau job queue. Semua proses yang masuk pada sistem akan diletakkan pada job queue. Job queue di mana? Di memori utama. Diantrikan sebelum dieksekusi atau menunggu giliran untuk dieksekusi oleh si prosesor. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ready queue. Ready queue ini adalah suatu list proses-proses yang sudah ada di memori utama, sudah menunggu antrian untuk dieksekusi. Nah, bedanya dengan job queue tadi apa? Kalau job queue tadi itu maksudnya disebut bahwa semua proses itu harus masuk ke dalam antriannya job queue di memori utama. Bahwa tidak ada proses yang dikerjakan oleh si prosesor kalau dia belum diantrikan di dalam memori utama. Kenapa? Karena kalau tidak masuk dalam memori utama, berarti dia belum disebut proses. Karena sebelum jadi proses, maka operasi-operasi yang dikumpulkan tadi, disusun, diberikan sumber daya, baru dia jadi proses. Setelah jadi proses, dia masuk ke dalam memori utama. Jadi, setiap proses yang sudah di memori utama itulah yang kemudian akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, sedangkan ready queue itulah tadi, antrian yang sudah disusun dalam memori utama. Nah, berikutnya ada namanya device queue. Device queue ini adalah merupakan deretan proses yang sedang menunggu peralatan input-output tertentu. Jadi, di antara antrian proses tadi, ada beberapa proses yang dia menunggu peralatan input-output agar sistem operasi bisa mengeksekusi si proses tadi. Ya. Jadi, ketika sistem operasi mengeksekusi proses, ada proses-proses itu yang bisa dieksekusi oleh si prosesor kalau sumber daya yang lain seperti alat input outputnya itu sudah lengkap. Misalnya, proses untuk mencetak dokumen ke printer. Ketika perintah cetak dilaksanakan di sebuah aplikasi, maka sistem operasi langsung membentuk sebuah proses mencetak. Nah, proses mencetak akan dijalankan atau dieksekusi oleh si prosesor kalau si prosesor, sistem operasi sudah mendeteksi bahwa peripheral atau alat cetak itu sudah terhubung dengan perangkat komputernya.
Nah, kalau tidak terhubung, maka antrian proses tadi itu akan tetap di posisi antriannya sebelum peripheral atau alat input output tadi, yaitu yang printer tadi itu terhubung dengan perangkat. Nah, begitu terhubung, maka proses langsung dijemput prosesor, maka proses mencetak langsung dieksekusi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan long term. Long term ini adalah bagaimana sistem operasi menyeleksi proses-proses mana saja yang akan dieksekusi atau dibawa ke memori. Ulangi bahwa long term ini adalah penjadwalan di mana sistem operasi menyeleksi, mensortir proses-proses mana saja yang sudah layak diantrikan ke memori atau ke dalam status ready queue. Jadi tidak semua proses itu akan diantrikan di memori utama atau di ready queue. Gantung proses yang mau diantrikannya apakah sudah mau mencukupi atau sudah layak untuk diantrikan di. Salah satu contoh misalnya. Sebagai contoh, ada proses yang tidak bisa diantrikan di dalam ready queue. Sebagai contoh, ketika kita ingin menginstalkan sebuah aplikasi yang tipe sistemnya itu misalnya 64 bit. Ternyata sistem operasi yang kita jalankan di perangkat saat ini itu adalah 32 bit. Nah, ketika kita installkan, maka sistem operasi mulai menyusun sumber daya bagaimana dia akan membentuk sebuah proses, yaitu menginstal aplikasi tadi. Ternyata setelah sistem operasi menyusun sumber dayanya, ditemukan bahwa ada sebuah sumber daya yang kemudian tidak sesuai, bahwa misalnya aplikasi tersebut memiliki tipe sistem yang tidak cocok dengan sistem operasi yang terinstall di perangkat saat itu. Maka proses tadi itu akan diterminate, dibatalkan oleh sistem operasi, sehingga proses untuk menginstal aplikasi tadi tidak akan diantrikan di dalam memori utama, di dalam ready queue, tapi dia akan diterminate sehingga proses tadi itu dibatalkan. Nah, kemudian ada yang namanya short term. Kalau tadi long term, ini short term. Short term ini adalah memilih proses-proses yang sudah siap untuk dieksekusi, di mana proses tersebut sudah memenuhi beberapa kriteria dan sudah memiliki sumber daya yang lengkap, mulai dari alokasi space, alokasi time prosesnya, dan lain-lain sumber daya yang harus dimiliki oleh sebuah proses agar mampu dieksekusi oleh si prosesor. Sebagai contoh misalnya ya, kita membuka aplikasi A, kemudian menjalankan aplikasi B, lalu kemudian mengeksekusi aplikasi C. Nah, sistem operasi dengan banyaknya proses tadi itu, dia akan memilih proses mana yang sudah siap untuk diantrikan. Dia akan memilih proses yang akan sudah siap diantrikan. Ini maksudnya proses yang sudah memiliki sumber daya lengkap. Sumber daya lengkap mulai dari time prosesnya, kemudian alokasi waktu, alokasi tempat yang akan dimiliki oleh sebuah proses tadi sudah lengkap. Nah, dalam kaitannya manajemen proses, sebelum jadi proses, saya sebut tadi bahwa proses tadi itu sebelum jadi proses disebut dengan operasi. Nah, operasi-operasi inilah yang kemudian dibentuk oleh sistem operasi dengan menambahkan sumber daya ke dalamnya, maka operasi ini menjadi sebuah proses. Nah, bagaimana proses pembentukan proses tadi itu dari operasi? Nah, yang pertama, ketika sebuah proses sebelum lengkap sumber dayanya, disebut tadi dia adalah operasi. Nah, operasi ini diberikan sumber daya dalam kaitannya membentuk sebuah proses, maka sistem operasi mulai memberikan sumber daya kepada si operasi, yaitu yang pertama memberi identitas pada proses yang dibuat. Identitas ini termasuk nomor register si operasinya. Lalu menyisipkan proses pada list proses. Lalu menentukan prioritas awal proses. Lalu mengalokasikan resource awal bagi si proses. Nah, sumber daya ini diberikan kepada si operasi. Kalau lengkap, maka operasi tersebut
bertransformasilah dia menjadi proses. Nah, demikianlah cara pembuatan proses tadi, cara penciptaan proses tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau dia penghentian proses? Penghentian proses atau terminate proses ini, sistem operasi menterminate sebuah proses itu jika proses sudah menyelesaikan pernyataan akhir. Pernyataan akhir dalam hal contoh dia sebutkan tadi, ketika kita menutup sebuah aplikasi, maka pernyataan akhirnya adalah memanggil schedule, yaitu exit. Ketika dia memanggil exit, berarti sistem operasi memerintahkan proses untuk menyelesaikan pernyataan akhirnya. Lalu sistem operasi akan menghapus proses dan menggunakan sistem call exit. Itu tadi yang disebutkan tadi ya. Dia memanggil call exitnya. Lalu proses mengembalikan data output melalui sistem call wait. Kemudian list proses akan dihapus. Jadi sewaktu pembuatan proses dibuatkan list proses. Nah, ketika penghentian proses maka list proses tersebut akan dihapus. Bahwa proses itu dalam kaitannya manajemen proses itu ada komunikasi dan kerjasama masing-masing proses atau antar proses. Kerjasama tersebut akan menghasilkan sebuah keuntungan. Yang pertama adalah bahwa terjadi pembagian informasi, kemudian meningkatkan kecepatan komputasi, kemudian proses dapat dibagi menjadi dalam modul-modul, kemudian akan memberikan kenyamanan pada programmer. Misalnya seperti ini. Kalau kita ibaratkan ini adalah ketika kita mengakses sebuah aplikasi browser. Nah, aplikasi browser ini di satu proses tugasnya adalah untuk menampilkan grafik atau gambar atau teks. Di aktivitas proses lain, si browser juga bekerja untuk menerima akses dari berbagai macam user atau multi user. Sehingga di saat yang bersamaan menampilkan gambar, menampilkan grafik atau teks di dalam browser itu juga bisa dilaksanakan sekaligus, di mana ada banyak user yang sedang mengakses browser atau laman yang sama. Nah, oleh karena ada kerjasama antara proses untuk menampilkan gambar, grafik, teks tadi dengan proses di mana untuk membuka akses atau menerima akses dari beberapa user sekaligus, maka laman tersebut tetap bisa diakses oleh beberapa user tanpa harus menunggu user 1 selesai dulu membukanya, baru bisa dibuka oleh user 2. Tapi justru bisa dibuka bersamaan. Nah, inilah yang disebut dengan adanya kerjasama antara proses. Nah, komunikasi antara proses itu ada yang disebut dengan komunikasi langsung dan ada komunikasi tidak langsung. Yang langsung ini adalah send, mengirim pesan ke proses P. Sedangkan yang kedua, menerima pesan dari proses Q. Kemudian komunikasi tidak langsung menggunakan mailbox yang terdiri dari penempatan pesan, ya, mengirim pesan ke mailbox A, lalu menerima pesan ke mailbox A. Nah, baik, yang kemudian dalam manajemen proses kaitannya dengan komponen sistem operasi. Dalam manajemen proses ini kita juga mengenal disebut dengan thread. Thread itu adalah suatu unit dasar, ya, unit dasar dari sebuah CPU yang berisi tentang program counternya, kemudian ada kumpulan registernya dan ruang stack di dalam satu thread. Nah, kaitannya dengan proses, bahwa satu proses itu memiliki satu thread. Nah, thread inilah kemudian yang dimiliki oleh si proses, sehingga si proses tadi, meskipun dia dibuka dua proses sekaligus dalam waktu yang bersamaan, proses A, B, C itu tetap bisa dijalankan, oleh karena dia memiliki satu buah thread. Thread ini berarti kalau saya analogikan dia sebuah jalur, ya, sebuah jalur. Jadi kalau di jalan, ya, ada 3 kendaraan yang melewati satu jalan maksud saya. Oleh karena jalurnya itu terdiri dari 3 jalur, sehingga 3 kendaraan tadi bisa berjalan beriringan tanpa harus menunggu kendaraan A dan B, C itu mendahului. Nah, untuk thread ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci itu di materi pertemuan berikutnya, yaitu khusus tentang thread and deadlock.
Baik, kelas sistem operasi. Demikian tadi materi yang saya sampaikan tentang manajemen proses. Oke teman-teman, jika ada yang masih kurang jelas, silakan menyampaikan pertanyaan di aktivitas pertemuan kali ini ya. Kemudian saya berharap agar materi ini diikuti dari awal sampai akhir, karena di pertemuan sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu sudah sangat jelas saya sampaikan di materinya, tapi karena mungkin tidak diikuti dari awal sampai selesai, sehingga teman-teman ada beberapa teman kita melewatkan penjelasan itu. Baik, kelas sistem operasi, demikian dulu pertemuan kita di pertemuan materi kali ini. Oke, tetap semangat. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga stamina teman-teman ya. Saya berharap teman-teman semua tetap sehat hingga akhir perkuliahan untuk semester ganjil ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan atau perkuliahan daring di pertemuan kali ini. Salam sehat.